Kuy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak pada pelajaran pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Nah, bagaimana kabarnya? Yuk, bagaimana kabarnya teman anak-anak semua? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Baik, kita presentasi dulu. Siapa tahu semoga masuk semua ya. Eh, Andi Prasetyo, Hadir, Pak. Rizky Cahyo Putro, Rizky Cahyo Putro, Mungkin sinyalnya jelek, Pak. ya. Tapi ada ya. Pak, saya hadir, Pak. Ersa. Siapa? Oh ya, Ersa. Kok namanya Yusuf? Oh, salah ini, Pak. Bentar, Pak. Saya ganti ya, Pak. Oh ya. Ya. Muhammad Halili Hadir, Pak. hadir. Baik, hadir semua ya berarti ya. Tadi Mas Rizky sudah ada sih, tapi belum bisa. Sudah saya ganti, Pak, namanya, Pak. Tadi Ya. dipakai Mas Yusuf. Baik, terima kasih. Baik, baik pada pertemuan kali ini kita akan membahas. Pak Rizky ada, Pak. Oh ya, sudah Mas. Tadi sinyalnya kurang bagus ya? Mohon maaf. Ya. Ya, Pak, mohon maaf, Pak. Sinyalnya kurang bagus. Baik. Baik, terima kasih semuanya teman-teman anak-anak telah bersedia bergabung pada malam hari ini. Kenapa malam hari ini Bapak pengen suasana yang beda? Karena kita asinkron, pertemuan secara asinkron, jadi Bapak pengen yang beda, kita pertemuan malam-malam gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau membahas materi tentang kebugaran jasmani. Nah, tujuannya nanti teman-teman semua adalah untuk mengetahui bagaimana cara menjaga kebugaran jasmani dan bagaimana cara melakukan latihan, kemudian bagaimana cara melakukan tes kebugaran jasmani. Nah, Bapak akan share screen dulu tentang materi kebugaran jasmani. Nah, sudah terlihat belum anak-anak? Halo, sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Baik, sudah. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah hakikat kebugaran jasmani. Jadi, apa sih kebugaran jasmani itu? Kemudian membahas tentang komponen kebugaran jasmani, prinsip kebugaran, bentuk latihan, dan tes kebugaran jasmani. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, anak-anak tahu kenapa pemain sepak bola itu bisa berlari selama 90 menit di lapangan tanpa rasa capek? Ada yang bisa menjawab? Atau Bapak tunjuk? Coba Mas Rizky. Baik, silahkan Mas Rizky. Iya, Pak. Mungkin karena seringnya latihan ya, Pak. Jadi kadar VO2 max-nya bisa naik atau kadar oksigen yang masuknya bisa lebih banyak, Pak. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Ya, Mas Andi? Ya, Pak. Apa? Kenapa pemain sepak bola itu bisa berlari selama 90 menit tanpa merasakan kelelahan? Ya, itu hampir sama sih Pak, sama kayak Pak Rizky. Karena VO2 max-nya tinggi atau daya tahan tubuhnya itu sudah baik. Bagus. Bagus. Baik, atau teman-teman pernah merasakan teman-teman melakukan kegiatan yang banyak kemudian melelahkan, tapi teman-teman tidak merasa lelah. Nah, itu pernah nggak? Mas Halili?
atau Mas Ersa? Pernah? Halo, Pernah. pernah. Nah, bagus. Jadi dengan kata lain tadi kan pemain sepak bola itu bisa melakukan kegiatan yang sangat melelahkan, 90 menit berlari terus tapi tidak merasakan lelah. Nah, itulah yang dinamakan bugar. Jadi kebugaran jasmani itu adalah seperti yang di slide ini, yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Nah, kebugaran jasmani itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Jadi eh, jadi orang tersebut akan tidak merasakan lelah ketika melakukan kegiatan yang lebih banyak dari biasanya atau di luar dari kapasitas tubuhnya. Seperti Mas Rizky ini atlet sepak bola ya? Ya Pak, betul sekali. Ya. Nah, Mas Rizky hampir setiap hari melakukan latihan seperti itu. Ya, toh Mas? Ya Pak, Ya. betul. Ya, hampir melakukan setiap hari latihan. Tapi ketika dia main atau bertemu dengan kalian teman-teman, itu dia biasa saja. Nah, itu karena Mas Rizky memiliki kebugaran jasmani yang baik. Nah, secara umum tadi kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalani aktivitas sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta mempunyai cadangan tenaga atau energi, cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang dimungkinkan di luar kondisi fisiknya yang normal seperti itu. Nah, pastinya dalam mendapatkan kebugaran jasmani itu tidak serta-merta langsung dapat seperti itu. Nah, tapi harus melakukan pelatihan dan ada beberapa komponen yang harus dilatih untuk mendapatkan tingkat kebugaran jasmani yang baik. Nah, di sini ada seperti daya tahan jantung paru, yaitu kemampuan jantung atau paru untuk berfungsi secara optimal yang efektif dan efisien dalam mengambil oksigen dan menyalurkan ke jaringan-jaringan tubuh yang aktif sehingga akan terjadi proses metabolisme yang baik. Nah, tadi seperti yang pemain sepak bola, nah itu yang berlari terus tapi tidak lelah. Nah, itu pemain sepak bola tersebut memiliki ketahanan daya tahan jantung dan paru yang baik. Nah, kemudian ada daya tahan atau endurance dan daya tahan otot, yaitu kemampuan untuk menggunakan kekuatannya untuk mengangkat beban atau energi untuk mengangkat suatu beban. Nah, jadi otot itu juga harus memiliki kekuatan seperti itu. Nah, kemudian ada kecepatan, kelenturan, kelincahan, nah itu koordinasi. Nah, seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik, maka orang tersebut akan juga memiliki kesiapsiagaan fisik, baik berupa kecepatan, kelenturan, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, dan lain-lain. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Mas Ersa? Belum ada Pak. Belum Oh ada. ya, belum ada. Mas Ersa, ada sudah? Ini tidur apa ya? Baik, saya lanjutkan. Ya, teman, anak-anak silahkan fokus ya. Siapa tahu nanti ini keluar di ujian akhir semester. Nah, Bapak selalu ambil materinya di materi ujian di pertemuan-pertemuan kita seperti ini. Nah, selanjutnya pasti kita dalam melakukan latihan atau melatih kebugaran itu harus memperhatikan prinsip-prinsip kebugaran jasmani atau latihan. Nah, yang pertama itu ada overload atau di luar kemampuan tubuh. Nah,
Itu jadi ketika kita melakukan latihan itu harus di atas atau di lebih atas dari kemampuan tubuh kita sehingga tubuh kita akan merespon, akan eh, terbiasa dengan eh, beban sehingga tubuh kita akan semakin baik kebugaran jasmaninya. Nah, selanjutnya ada konsistensi yaitu bersifat kontinu. Nah, kontinu ini jadi ketika melakukan latihan itu tidak bisa hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi biasanya atau rata-rata seseorang untuk mencapai progres itu adalah minimal 8 minggu atau selama 2 bulan. Nah, selanjutnya ada spesifikasi yaitu penyesuaian atau dikhususkan. Nah, jadi ketika kita melakukan latihan, apa sih yang harus kita fokuskan, apa sih yang harus kita eh, latih untuk menjadikan kebugaran kita lebih baik. Nah, contohnya ketika pelatihan sepak bola, untuk melatih tendangan mengarah ke gawang atau syuting, itu biasanya pelatih akan melakukan program latihan khusus untuk syuting seperti itu, baik penalti, kemudian syuting secara langsung atau dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada progresif. Ketika melakukan latihan itu kita harus progres, harus lebih baik atau penambahan seperti itu. Jadi ketika latihan pertama itu minimal lari 15 menit, kemudian di latihan kedua itu lari 20 menit. Nah, selanjutnya yaitu ada individu. Nah, ada yang tahu mengapa dalam prinsip kebugaran jasmani itu ada individualitas? Ada yang tahu? Kemampuan orang berbeda-beda, Pak. Ya, bagus. Kemampuan orang berbeda-beda. Siapa tadi yang menjawab? Lili, Pak. Mas Lili. Bagus, Mas Lili. Jadi, setiap orang itu memiliki tingkat kebugaran atau kemampuannya masing-masing. Sehingga program setiap orang itu harus berbeda-beda sebetulnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu untuk bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Nah, untuk melatih itu ada kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan kelentukan. Nah, pasti teman-teman di sini ketika melakukan latihan, contohnya latihan kekuatan, yaitu bisa dilatih dengan soft body atau menggunakan tubuh sendiri sebagai beban atau menggunakan alat seperti alat gym atau fitness. Nah, biasanya ketika melakukan kekuatan untuk menggunakan pribadi yaitu tubuh sendiri yaitu seperti push up, sit up, plank, back up dan pull up seperti itu dan lain sebagainya itu menggunakan tubuh sendiri sebagai beban. Tapi ketika menggunakan alat itu bisa seperti butterfly, kemudian leg press seperti itu dan lain-lain. Nah, kemudian melatih kecepatan. Nah, kecepatan itu terbagi menjadi 3 atau itu biasanya digunakan untuk lari kecepatan ya, yaitu ada lari sprint atau lari kecepatan, kemudian lari reaksi atau lari untuk melatih reaksi, kemudian lari berpindah atau untuk melatih daya ledak seperti itu. Nah, kemudian ada daya tahan. Nah, sebenarnya untuk melatih kebugaran jasmani itu ada 2, yaitu ada latihan anaerobik dan latihan aerobik. Nah, latihan anaerobik itu yaitu latihan menggunakan seperti beban atau untuk melatih kekuatan. Sehingga waktu yang digunakan biasanya lebih singkat, seperti untuk repetisi dan set seperti itu. Selanjutnya, untuk daya tahan itu termasuk dalam latihan aerobik. Nah, latihan aerobik ini biasanya dalam waktu yang lama, ya 30 menit, 1 jam, itu kita lakukan secara terus-menerus. Contohnya seperti bersepeda, jogging, kemudian senam. Nah, itu biasanya merupakan latihan aerobik. Nah, anak-anak, kemudian ada kelentukan.
Volunteer ini juga sangat berperan penting untuk melakukan untuk menjadi faktor-faktor yang menyebabkan kebugaran jasmani itu baik. Ketika kita melakukan tubuh kita lentur atau mudah dalam gerakan, maka latihan kita akan semakin maksimal. Nah, untuk anak-anak semua, kemudian di sini ada cara untuk mengetes kebugaran jasmani. Nah, yaitu yang pertama ada Cooper Test. Cooper Test ini yaitu lari selama 12 menit dan jarak ditempuh ya paling tidak 2.400 meter atau 2,4 kilometer agar kita dapat dikatakan sebagai yang memiliki kebugaran yang baik. Selanjutnya ada Rockport Walking Test atau lari 1,6. Nah, itu biasanya kita hitung waktu. Kalau ada lapangan bola, biasanya kita berputar sebanyak 4 kali. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada tes kesegaran jasmani Indonesia, yaitu tes yang dikembangkan oleh guru-guru penjas pada tahun 1980-an. Nah, itu tes ini terdiri dari 5 macam, yaitu tes kecepatan, kemudian tes kekuatan, kemudian tes daya ledak, kemudian tes daya tahan. Nah, itu menggunakan sistem baterai atau harus menyambung dan urut, tidak bisa dipotong atau berganti-gantian, tidak urut. Dan biasanya rata-rata dalam setiap pos atau setiap tahap itu istirahat maksimal hanya 3 menit. Nah, kemudian di sini sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Yuk, silakan bertanya. Mas Rizky ada yang ditanyakan, Mas Andi, Mas Halili. Ya, harus ada penanya. Ya, Bapak, stop dulu. Belum ada, Pak. Baik, jika tidak ada, sekarang Bapak yang bertanya. Tadi yang Bapak jelaskan, dalam melakukan agar seseorang dapat dikatakan bugar, itu minimal harus melakukan aktivitas sebanyak berapa menit? Ada yang bisa jawab? Yuk, yang bisa saya Bapak kasih tanda untuk tambah nilai. Ada yang bisa jawab? Ya, Mas Halili, Mas Andi, Mas Ersa. Yuk. Ada? Baik, saya tanya apakah ada yang belum jelas dari paparan saya tadi? Anak-anak? Diam. Pak, mohon maaf, Pak. Ya. Tadi sinyal saya agak jelek. Mohon bisa diulangin lagi, Pak. Oh ya. Dalam berapa gini, jadi setiap orang agar dapat dikatakan bugar atau memiliki kebugaran jasmani yang baik itu minimal harus melakukan aktivitas fisik berapa menit dalam 1 pekan. Seperti itu. Yuk, ada yang bisa jawab? Oke, kalau tidak ada, gimana ya? Baik, jadi gini, mungkin belum jelas ya, Bapak perjelas lagi. Jadi setiap orang bisa dikatakan bugar atau kebugaran yang baik, minimal itu harus melakukan olahraga atau aktivitas fisik minimal 150 menit dalam 1 pekan. Nah, itu bisa dibagi-bagi 30 menit setiap hari, itu bisa dilaksanakan selama 5 hari, selang-seling seperti itu. Tinggal kita atur. Tapi ketika itu kita bicara tentang atlet, tentang yang memiliki tuntutan, itu bisa
lebih dari 150 menit per pekan. Nah, setelah ini Bapak ketua kelasnya siapa di sini? Mas Rizky ya? Iya Pak, betul sekali. Jadi nanti Bapak setelah ini akan kasih penugasan, yaitu yang pertama silahkan melakukan latihan kekuatan otot dengan menggunakan badan sendiri. Jadi silahkan kalian push up selama 30 detik itu dihitung dapat berapa. Lakukan selama satu kali, kemudian back up juga satu kali, sit up juga satu kali. Maaf, push up, back up, dan sit up satu kali selama 30 detik. Nah, selanjutnya Bapak akan mencoba melihat daya tahan kalian. Nah, silahkan melakukan tes Cooper lari selama 12 menit. Nah, silahkan nanti bisa divideokan, kemudian untuk lari silahkan hanya hasilnya saja, berapa menitnya, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi atau bingung dengan tugasnya? Pak, untuk untuk pengumpulannya dikumpulkan lewat WA atau YouTube, dibagi linknya aja ya Pak. Oh, baik. Jadi kita punya kelas Edmodo ya. Nah, itu nanti silahkan dikirimkan di Edmodo, nanti Bapak buat kantongnya. Untuk video silahkan dibuat YouTube saja. Jadi untuk mengirimkan silahkan linknya saja agar siapa tahu YouTube kalian juga trending kemudian bisa mendapat AdSense kan lumayan kan. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Cukup Pak. Ya, cukup. Baik, baik mungkin kalau cukup kita akhiri saja ya. Demikian pembelajaran pada malam hari ini. Apabila terdapat kesalahan, Bapak mohon maaf. Demikian. Silahkan jaga diri baik-baik di rumah, tetap di rumah saja. Kalaupun tidak terlalu penting, silahkan tidak usah keluar seperti itu. Karena ya pada saat ini kita diterpa pandemi seperti itu. Nah, silahkan imunnya tetap jaga dengan melakukan olahraga seperti itu. Ya minimal 30 menit dalam satu hari seperti itu. Baik, tanpa baik, maaf saya malah keingat kalau di lapangan. Jadi demikian dari Bapak, sehat selalu, salam sehat selalu. Demikian kita akhiri dengan berdoa, berdoa dimulai. Cukup. Oh ya, tadi tidak berdoa ya awalnya, tapi nggak apa-apa. Jadi demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Izin live ya.